Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gado-Gado at Home dengan saya Siti Nurul Fauzia SSIMM. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit saja mungkin ya tentang bagaimana sih perkembangan bisnis kecil di Indonesia selama menghadapi COVID-19 ini. Kita sudah tahu bahwa adanya COVID-19 ini memaksa orang-orang untuk berdiam diri di rumah. Dengan diam dirinya orang di rumah, tentulah akan berdampak terhadap ekonomi yang ada. Tentunya membuat ekonomi itu menjadi melambat. Pelaku usaha mereka bisa melakukan penghentian terhadap operasional kerja mereka. Bisa jadi menghentikannya secara sebagian atau bisa jadi total, tergantung usaha yang mereka geluti. Kita juga mengetahui dengan adanya corona ini, terdengar berita bahwa banyak terjadi PHK di mana-mana. Pemerintah berusaha keras untuk menghambat laju pertumbuhan yang terkena corona dengan melakukan PSBB atau mungkin sampai lockdown terhadap daerah yang sudah gawat coronanya. Itu artinya kita akan mengalami perubahan terhadap ekonomi yang sebelumnya tidak ada corona atau tidak ada pembatasan terhadap orang-orang yang berkumpul, terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas di luar rumah. Kita ambil contoh ya. Saya mengutip berita dari YouTube CNN Indonesia ya. Beberapa toko yang ada di Mall Tangerang itu ternyata ditutup. Kenapa ditutup? Alasan mereka adalah gaji karyawan yang tentunya terhambat dengan tidak adanya pemasukan. Kemudian selain mereka toko-toko tersebut kekurangan untuk menggaji karyawan, mereka juga ternyata harus membayar sewa toko yang tentunya tidak cukup murah atau mahal. Dua hal ini tentu memaksa mereka untuk menutup toko-toko mereka di mal-mal tersebut. Kemudian saya mendengar berita juga dari yang sama ya, dari media yang sama bahwa adanya laundry ya, ini usaha laundry di Durensawit dan Cipinang, omsetnya turun 20-50%. Sungguh penurunan omset ini pastilah berdampak terhadap pemasukan yang ada, terhadap bagaimana dia harus mengatur gaji-gaji orang-orang yang bekerja di sana. Ya, ini juga pastinya akan memukul usaha laundry tersebut. Kemudian yang sederhana lagi, misalnya kita lihat warung-warung kopi ya, itu ternyata harus juga tutup sebagian ya. Pernah terjadi di Surabaya pada saat mereka mengalami zona hitam ya, di mana corona sedang datanya sedang meningkat ya. Itu ternyata warung-warung kopi itu ditutup juga ya. Jadi datang pihak keamanan supaya orang-orang tersebut tidak berkumpul di warung kopi tersebut, menghindari penyebaran coronavirus. Kemudian dari alat transportasi, sudah tentu ya alat transportasi ini mengalami berbagai guncangan yang hebat ya, karena alat transportasi ini kan umum ya. Mulai dari pesawat terbang, kita lihat orang-orang semakin sedikit yang naik pesawat, mereka ketakutan ya. Bahkan sebagian ada yang namanya pembatasan, tidak boleh memasuki kawasan ini, tidak boleh memasuki kawasan ini ya.
itu tentunya akan sangat memukul juga alat transportasi bidang pesawat ya. Kemudian ada lagi misalnya ojek online ya. Orang-orang yang naik transportasi ojek online ini terpaksa mereka tidak bisa naik ya, karena mereka harus menghindari berkumpul dengan orang lain ya, kan boncengan tuh ya, tidak bisa juga. Mereka mungkin dari pihak drivernya juga akan mengalami penurunan ya, mereka mungkin akan turun pendapatannya. Kemudian ada dari pihak pariwisata itu pasti mengalami penurunan, karena pariwisata itu kan orang-orang ramai berkunjung ke sana. Tentulah mereka juga mengalami penurunan yang drastis. Kemudian perhotelan, nah ini juga sama ya, perhotelan baik dari dalam maupun dari asing pasti akan mengalami penurunan, karena hotel itu kan kebanyakan orang-orang yang mobile yang berhenti di hotel. Kemudian bioskop juga pastinya mengalami penurunan omset yang drastis. Bagaimana sebagai pelaku usaha kecil-kecilan ini ya, maupun yang besar-besar tadi ya. Kalau seperti pesawat mungkin itu sudah skala besar ya, tapi seperti UMKM ya, itu pasti akan kayak kerajinan ya gitu ya, atau kue-kue ya, itu pasti akan mengalami penurunan yang drastis ya. Selain mereka sedikit yang belanjanya, konsumennya menurun, mereka juga akan kesulitan sebagiannya mencari bahan-bahan yang mereka produksi. Apalagi kalau bahan-bahan bakunya itu sebelumnya dari luar ya, pasti juga akan mengalami kesulitan untuk bagian produksi. Terus kue-kue, oleh-oleh ya, UMKM nih misalnya di daerah-daerah, mereka mungkin yang tadinya suka ada pengunjung saat pulang kampung atau saat berlibur ke rumah nenek atau ke rumah ibu bapaknya ya, sekarang mereka tidak boleh misalnya ya, tidak boleh berkunjung ke kampung sementara atau pulang sementara, otomatis pendapatan tukang-tukang kue tersebut juga akan menurun ya, pendapatan tukang kue oleh-oleh tersebut akan menurun. Dengan adanya hal-hal tersebut, kita mendapat gambaran ya, bahwa mereka ya, para pelaku usaha sebenarnya baik yang kecil maupun yang besar mengalami penurunan. Dan sebenarnya itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri sana ya, mungkin secara global. Nah, bagaimana sih kita sebagai pelaku usaha, jika kita sebagai pelaku usaha ya mengalami hal tersebut ya, mungkin dari jika dia tadinya punya toko, dia bisa mengalihkan ke online ya, online marketplace ataupun online website online ya, yang mereka bisa buat. Itu adalah salah satu cara. Kemudian mereka juga bisa, kalau yang kurang bahan baku dari luar atau tidak dapat bahan baku lagi karena dari luar, mereka menggantinya bahan baku dari lokal ataupun mencari substitusi bahan bakunya. Itu adalah alternatif lainnya. Jadi memang dengan adanya pandemi Covid ini, mau tidak mau UMKM atau yang kecil, dia harus berpikir seperti apa caranya supaya konsumen tetap ada. Ya, itu adalah sekilas ya tentang perkembangan pelaku-pelaku usaha atau bisnis ya, yang kecil-kecil ya, saat adanya coronavirus. Tidak lain dan tidak bukan, kita berharap semoga semua ini segera teratasi ya. Karena bagaimanapun juga UMKM ya, adalah bagian dari roda ekonomi negara. Kita juga sangat sering bersentuhan dengan UMKM. Oke, kita juga berusaha meningkatkannya, membantu mereka dengan cara
memahami mereka, membeli produk mereka. Kita berusaha juga supaya yang kita beli tersebut membantu ekonomi mereka. Mari kita hadapi ini semua bersama-sama dengan jangan lupa berdoa dan penuh harapan, semoga kita bisa melewati ini semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.